Halo, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Untuk minggu ini adalah periode pembahasan Weekly Market Outlook untuk tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024. Untuk minggu ini saya akan mengawali dari Forex Factory. Oke, kenapa? Karena minggu ini saya melihat akan banyak sekali terdapat banyak news yang bisa memicu pergerakan yang volatile di market. Oke, tapi dari sekian banyak news, saya hanya ingin meng-highlight ya, setelah saya sederhanakan, saya hanya ingin meng-highlight dua aktor utama untuk minggu ini, yaitu pertama adalah di Bank of Japan, ini besok ya. Oke, ada monetary policy statement, oke, daripada Bank of Japan. Oke, yang kedua adalah FOMC. So, minggu ini bakalan banyak beberapa pair yang akan saya jadikan highlight untuk dipantau minggu ini atau bahkan ditradingkan minggu ini, seperti XAU USD ya, untuk emas seperti biasa, US oil. Kemudian saya ingin coba lebih fokus lagi ke beberapa pair seperti Euro Yen, GBP Yen, dan USD Yen. Oke, dan saya sampaikan di Instagram kemarin, saya hari ini juga akan bahas sedikit untuk investment ya, untuk investment yaitu BTC ya, Bitcoin. Kenapa? Karena banyak sekali saya lihat teman-teman yang pada bingung atau FOMO, pengen kejar harga Bitcoin yang udah naik cukup tinggi. Nah, seperti apa pembahasannya, di level-level mana kita cocok, ya personally saya anggap cocok untuk layak untuk dibeli sebagai investment, saya akan bahas di video kali ini. Oke, kita langsung aja mulai ke market outlook ya, untuk minggu ini dimulai dari XAU USD. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah market XAU USD atau market emas yang merupakan market utama kita selain daripada oil. Oke, sekarang harga 2147. Nah, minggu lalu saya bahas sedikit, saya katakan dari sini ya, naik sampai sini ini adalah impuls ya, impulsif. Nah, setelah impuls ini saya katakan apapun itu yang akan terjadi, directionnya adalah ke bawah. Either itu sebagai corrective structure ke bawah, lalu another push up yang saya katakan, atau market langsung drop. Oke, jadi apapun itu directionnya adalah ke bawah. Nah, bagaimana dengan minggu ini? Nah, minggu ini juga cukup banyak peluang saya lihat, yang artinya saya lihat ada beberapa kemungkinan ya, tapi kemungkinan secara personal saya hanya akan ambil directionnya di bawah. Oke, personally saya sudah ada posisi sell ya, sudah ada posisi sell sejak ini ya, saya enternya itu di sini. Oke, itu dari tanggal 9 Maret dini hari ya, 217, 2174, 2175, dan saya ada add another position ya untuk average up. Oke, itu terjadi setelah ini ya, setelah tanggal di sini ya, itu setelah bearish engulfing di tanggal 12 Maret. Jadi saya enter di tanggal 13 Maret ya, 2160. Jadi saya punya dua posisi, 2170 dan 2160. Oke, dan saya target ke bawah. Oke, di sini saya ada menandai daily chart ya, D1 fair value gap. Ini adalah area di mana saya expect kalau market benar-benar drop, dia akan ke sini. Oke, but let's see, itu tidak akan tercapai dalam, ya mungkin nggak akan tercapai dalam beberapa hari ke depan, but let's see. Ini adalah target medium term saya, harga balik ke sini. Oke, di sini saya akan settle semua posisi sell saya. Oke, tapi kita akan bahas dulu, itu masih kepanjangan untuk cerita minggu ini. Itu adalah planning dari account trading saya untuk beberapa waktu ke depan. Kita akan bahas untuk pembahasan minggu ini. Nah, saya mau bahas adalah apapun directionnya, saya interest untuk ke bawah. Oke, ya karena kenapa? Ini adalah impuls, dan setelah impuls ini ada kemungkinan besarnya adalah antara corrective pattern ke bawah, yaitu directionnya ke bawah, atau kalau corrective pattern ini, setelah corrective pattern terjadi, dia akan push lagi ke atas. Nah, jadi apapun itu secara struktur ya, direction adalah ke bawah. Oke, adalah ke bawah. Nah, sekarang pertanyaan adalah bila mana teman-teman belum enter. Oke, gimana cara enternya? Nah, teman-teman, jadi sekarang saya lihat peluangnya itu begini. Kalau dia mau ke bawah, berarti ini adalah impuls ya, ini dari sini 2195 ini impuls, pullback A, B, C, ini adalah B, ini adalah A besar, ini B. Nah, kalau dari sini harganya push ke atas, di atas ini, oke, 2180. Di atas 2180 ini, teman-teman start look for sell. Stop loss taruh di atas ini. Oke, artinya kalau di atas 2180, jadi gini.
Ini kalau ini kemungkinan strukturnya ya. Kalau dia di atas 2180, ini lagi proses pembentukan B, maka ini nanti jadinya begini. Oke. Let's say ini seperti ini. Oke. Ya, ini adalah ini adalah impulse, ini A, ini B, three wave structure ke bawah, dan ini adalah C, kalau dia break high di sini. Oke, setelah itu drop. Ya, drop. Nah, itu kemungkinan pertama. Oke, ini kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan kedua gimana? Kemungkinan kedua adalah dari sini dia naik push di atas ini, dan di atas ini all time high lagi. It means artinya another all time high, kita look for another sell. Cara look for another sell gimana? Caranya mirip dengan langkah yang sudah saya ambil, yaitu ketika di sini. Oke, ini all time high di sini 2195, dia kasih engulfing di time frame lebih kecil, misalkan 1 jam atau 4 jam. Oke, dan I look for sell. Ya, saya ambil posisi sell. Oke, itu cara saya untuk trade di minggu ini. Ya, apapun itu direction-nya adalah ke bawah. Oke, apapun itu direction saya adalah ke bawah. Oke, jadi untuk goal kesimpulannya, saya hanya interested untuk ngambil posisi sell. Oke, ya either dia akan turun sebagai corrective structure. Jadi kalau corrective structure itu juga cukup memungkinkan. Bigger corrective structure itu bisa aja ke sini, area fair value gap, karena ada gap yang harus di clear di sini. Sebelum kalau dia masih mau push up, sebelum push up tuh dia mesti ke sini dulu, karena ada fair value gap. Oke, jadi itu dulu untuk market XAUUSD. Next kita bahas market US oil. Oke teman-teman semuanya, ini adalah market US oil. Nah, market US oil ini minggu lalu saya katakan harga kalau sudah di atas daripada ini high di sini 80,834, kita akan look for sell. Oke, jadi buat teman-teman yang belum enter, personally saya hanya tertarik untuk ngambil posisi jual di market US oil. Kenapa? Karena ini adalah impulse, pullback, ini B, ini C, ini dia udah complete di atas ini, dia udah break di atas ini, artinya struktur up ini sudah done bagi saya. Nah, permasalahan adalah apakah dia akan down atau enggak, ya kita perlu lihat lebih lanjut, karena sampai saat ini market ini belum kasih reaksi untuk turun ke bawah. Oke, personally saya sudah enter lot size kecil di 81, level 81 di sekitaran harga sekarang. Teman-teman yang di grup juga udah pada tahu, dan saya juga sudah sempat update ya harusnya di Instagram. Oke, nah let's say market ini belum mau turun, dia belum ada kasih reaksi. Nah di sini jadi ini masih ada peluang, kalau begini masih ada peluang untuk naik. Karena kenapa? Kalau market mau turun, dia nggak bereaksi seperti ini. Ya, ini konsolidasi another push up itu masih memungkinkan. Oke, so another push up extreme level berikutnya yang perlu kalian lihat itu di mana? Yang perlu kalian lihat berikutnya itu adalah ya ini fair value gap di sini 886 ya. Oke, ini adalah extreme level berikutnya. Oke, so yang belum ada posisi ya kalian nggak usah FOMO, tunggu aja. Ya, oke, tunggu aja dulu. Tapi di area ini nggak ada lagi buy untuk saya. Saya akan tetap akan look for sell. Oke, look for sell, dan extreme level yang bisa saja terjadi adalah 86. Oke, karena dia ada fair value gap di daily time frame. Oke, jadi buat teman-teman yang belum ambil posisi apapun, ya kalian juga berpeluang dapetin harga lebih bagus, harga lebih tinggi. Ya, oke, ini adalah 81. Oke. Dan nanti kita lihat aja di sini kalau dia push another higher high, ya kita akan dapat risk and reward yang lebih bagus. Personally saya ada sell di 81, dan kemungkinan kalau dia naik lagi sekali lagi di sini, saya akan average down posisi ini. Jadi perihal kapan average up, kapan average down itu biasanya saya share di dalam grup komunitas trading saya, dan itu tentunya juga tergantung profil resiko masing-masing. Tapi segala hal resiko manajemen yang saya lakukan di account trading saya share, dan kalian tinggal sesuaikan dengan kapasitas profil resiko masing-masing. Oke, jadi untuk minggu ini dan minggu-minggu akan datang, ya kalau oil ini tetap push up ke atas, saya akan biarin dulu posisi 81 saya. Oke, sampai dia ketemu extreme level di sini dan dia kasih reaksi engulfing seperti ini, misalkan di time frame 4 jam atau 1 jam, let's say.
saya akan bereaksi sekali lagi untuk ambil posisi sell ke bawah, kejar ke bawah. Oke, dari US oil kita akan pindah ke market lainnya, yaitu market yang tadi saya katakan Bank of Japan akan menjadi main actor untuk minggu ini selain daripada Fed. Ya, kita langsung ke market JXY terlebih dahulu. Oke, ini adalah market JXY. Oke, JXY ini saya katakan kemarin itu dia bereaksi benar-benar dari order block ini dan naik. Artinya push up di sini artinya adalah penguatan mata uang yen. Jadi seperti mata uang USD yen itu akan mengarah ke bawah. Oke. Nah, untuk minggu ini saya expect ini push up lagi karena bagi saya ini adalah up koreksi, ini adalah konsolidasi, pullback untuk another up lebih tinggi. Oke, untuk another up yang lebih tinggi. Nah, di sini kemarin itu dia sempat ada bolong kan, ini udah ditutup ya, gapnya itu ditutup. Oke, jadi either dia pullback turun lagi sedikit ke bawah, lalu kita push ke atas lebih tinggi. Artinya adalah saya expect untuk minggu ini penguatan untuk mata uang yen. Jadi USD yen, GBP yen, Euro yen yang akan saya bahas berikutnya itu adalah arahnya ke bawah. Oke, kita langsung bahas USD yen terlebih dahulu. Nah, USD yen ini saya buka time frame 4 jam. Oke. Buat teman-teman semuanya ya, untuk mata uang USD yen ini sempat saya share kemarin, drop pullback kecil B, C. Nah, di sini ini adalah area-area saya akan look for sell. Oke, area-area yang saya akan ambil untuk posisi sell, dan personally saya sudah enter di 14920-an tadi pagi ya, sebelum video ini dibuat. Oke, dan saya sudah share juga di Instagram serta di grup trading ya, grup trading saya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya ini adalah area yang dimana saya akan look for sell, lapis posisi, average up. Oke, itu yang saya lakukan di account trading saya. Dan untuk minggu ini, nah saya mau jelaskan ada beberapa kemungkinan, ada 2 kemungkinan yang saya lihat. Oke, ini kita belum bisa hitung karena ini masih di Senin pagi. Jadi untuk besok itu kita masih punya waktu kurang lebih hampir 24 jam dari sekarang. Jadi ini kalau drop, di kemarin drop, naik. Jadi kalau marketnya ini konsolidasi, nah ini turunnya pelan ya. Saya katakan konsolidasi itu artinya turunnya pelan. Jadi kalau saya katakan drop itu artinya kenceng gitu. Jadi ibaratnya kayak gini. Ya, kalau konsolidasi itu kayak gini. Naik, turun, naik. Jadi kalau market ini sampai dengan besok dia konsolidasi kecil begini, BOJ bisa push ini up ke atas. Nah, skenario ini mungkin terjadi karena kenapa? Ini identical high. 1, 2, 3. Ya, 3. Identical high. Identical high artinya liquidity. Jadi artinya, kalau market ini konsolidasi sebelum BOJ besok, ya, Selasa, market akan push ini up ke atas dan kemungkinan besar bisa break top di sini. Oke, jika dia break top ini baru next dia akan drop. Apapun itu kondisinya, saya personally, saya hanya look for sell. Jadi kalau market ini dalam waktu sekarang sampai dengan besok dia konsolidasi, ini akan di-push naik ke atas oleh BOJ. Karena kenapa? Karena ini drop, pullback, konsolidasi, up. Untuk up yang ini adalah dari impulse yang ini. Jadi di antara impulse dan another impulse di sini, ini ada konsolidasi, another up, dia bisa break high yang di sini baru drop. Drop yang berikutnya ini adalah impulse yang di sini. Jadi setiap impulse itu di tengah-tengahnya itu adalah konsolidasi. Jadi kalau market ini adalah up, konsolidasi, push up berikutnya dia akan bisa break top yang di sini kemungkinan. Tapi apapun itu, dia mau break top yang di sini atau enggak, direction-nya adalah ke bawah. Jadi kalau bedanya, kalau dia konsolidasi, dia break top yang di sini, maka setelah break top yang di sini kita akan direction-nya adalah ke bawah lagi. Karena dia hanya naik untuk grab liquidity di sini. Kenapa saya katakan liquidity? Ini adalah identical high 1, 2, 3. Ada identical high yang ada di sini. Jadi untuk US dollar yen, direction saya adalah ke bawah. Minimum untuk short term adalah break satu ini ya, di sini, low yang di sini 146. Lalu even di sini, 145. Ini 1 jam, 4 jam ya. Kita buka yang di sini. Saya katakan minimum break yang di sini ya, lalu 140. Jadi untuk minggu ini ya, saya lihat ini kemungkinan bisa di break 146, lalu 140, 137.
Oke, 137 itu yang di sini. Lalu di ultimate one adalah best case untuk tahun ini 127. Oke, jadi saya selalu katakan US dollar yen adalah salah satu big trade saya untuk tahun 2024 ini karena potensial risk and rewardnya sangat menggiurkan. Oke, dari USD yen kita akan bahas ke pair yen yang lain yaitu Euro yen ya, Euro yen terlebih dahulu. Oke, Euro yen kita buka chart 4 jam. Oke. Nah, Euro yen ini gimana? Euro yen ini juga sama. Oke. Jadi kalau market ini konsolidasi, another up baru drop ya. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin sell ya, ingin sell, the best case adalah kalau ini ya, skenario yang terjadi adalah kalau sebelum BOJ dia turunnya pelan, BOJ ini akan push ini ke atas, bisa jadi di atas top ini atau di atas top ini, kita nggak tahu. Setelah kalau ini yang terjadi ya, sebelum BOJ ini kan udah push up, dia kalau konsolidasi it means BOJ akan push ini up. Kalau itu yang terjadi, maka setelah break either top yang di sini atau top yang di sini, kalian look for sell. Oke, kalian look for sell setelah dia kasih reaksi. Reaksinya seperti ya biasa ya, kalau saya sih reaksinya adalah engulfing. Karena kenapa? Engulfing itu menandakan ya market maker atau big player itu enter seperti gini. Another high, ya another higher high, kemudian dia banting harga ke bawah, itu adalah engulfing. Oke, jadi yang pertama ya, sekali lagi biar kalian nggak bingung, ini up. Kalau sebelum BOJ sampai besok marketnya konsolidasi, turunnya pelan-pelan, maka BOJ akan push ini up ke atas, either break top yang di sini atau top yang di sini. Kalau itu yang terjadi, setelah itu kalian lihat reaksinya. Kalau ada reaksi candle engulfing ke bawah, kalian ikut market maker sell. Atau yang kedua adalah sebelum BOJ ini marketnya udah pelan-pelan naik, crawling ya, artinya dia pelan-pelan naiknya, merangkak naik, BOJ akan push ini down ke bawah. Jadi apapun kondisinya, dia mau dari sekarang ini pelan-pelan naik ke atas lalu drop, atau dia konsolidasi ke bawah dulu naik lalu baru drop, directionnya adalah ke bawah. Oke, itu untuk Euro Yen. Oke, jadi kalian perhatikan chart 4 jam ini ya, kalau the best case sih kalau dia bisa kasih konsolidasi dulu, dia akan push up, ya kita akan dapat harga lebih tinggi. But let's see ya, karena ini adalah Bank of Japan. Ingat, Bank of Japan satu-satunya bank di dunia yang pada saat ini dia mengambil kebijakan moneter sangat berbeda daripada bank-bank lain di dunia. Yang dimana bank-bank lain di dunia itu mereka sudah pada umumnya sudah kemarin itu sudah sempat menaikkan suku bunga. Bank of Japan masih doing nothing ya, mereka masih tidak melakukan apapun. Oke, jadi itu untuk Euro Yen. GBP Yen berikutnya. GBP Yen ini kurang lebih juga sama ya teman-teman. Nah, di sini ada area order block. Oke. Jadi kita lihat either dia konsolidasi push ke atas di atas ini. Oke, kalau itu yang terjadi maka oke, kalau ingat ya, kalau dia konsolidasi sampai kepada besok, dia push ke atas, dia akan ada kemungkinan break top yang di sini baru down. Oke, nah untuk GBP Yen ya, harga paling ideal kalau ada itu adalah 192.20 sampai dengan 192.50. Di situ saya ada place sell limit, cuman nggak tahu market kasih atau enggak, but it's okay. Saya tetap place saja sell limitnya. Oke, jadi ingat sekali lagi, kalau dia konsolidasi ke bawah sebelum Bank of Japan besok, ini akan di-push ke atas. Kalau dia pelan-pelan merangkak naik, ya pelan-pelan merangkak naik, BOJ akan drop ini ke bawah. Oke, minimum adalah break dulu di sini 187. Oke, untuk minggu ini. Oke, dari GBP Yen berikutnya kita ke GBP Aussie. Oke, untuk GBP Aussie directionnya adalah up. Kenapa directionnya up? Ini adalah impulse, ya. Dia juga udah break high yang di sini. Oke, ini adalah fase konsolidasi. Nah, jadi kalau ini ada konsolidasi ke bawah, kalian boleh taruh stop lossnya di bawah ini, ya, di bawah 1.92758. Oke, kalau dia konsolidasi pelan-pelan ke bawah, kalian boleh buy. Targetnya minimum break top yang di sini, or even di sini. Oke, 195. Oke, 1.95. Oke, jadi directionnya adalah down. Jadi any consolidation ke bawah itu ada sifatnya koreksi untuk dia break ke atas. Ya, the best case adalah break top yang di sini, stop loss di bawah ini. Oke, karena ini adalah last swing low ya, last swing low higher low di sini. Oke, stop loss taruh di bawah ini.
Oke, itu direction GBP Aussie ya untuk minggu ini, direction adalah up. Oke, sebelum kita bahas ke US30 seperti biasa saya kasih update berkala, kita bahas dulu Bitcoin. Nah, Bitcoin saya mau teman-teman paham di sini. Ini saya sudah rilis di grup trading saya, cuman buat teman-teman di YouTube itu belum. Yang saya mau katakan begini. Ini adalah market Bitcoin, oke, dan tujuan saya share ini adalah purpose-nya untuk investing, bukan untuk trading. Oke, cuma permasalahannya adalah teman-teman banyak nanya mungkin ya, wah ini sekarang Bitcoin udah naik 70 ribuan. Katanya beberapa influencer, malah saya baca, saya lihat ini nggak bisa turun dan lain-lain. Oke, come on. Ya, yang namanya market, itu ada market maker, yang namanya ya, trader, itu juga ada yang namanya mereka juga perlu take profit. Nah, harga nggak ada yang namanya naik terus tanpa berhenti. Nah, kalau kalian lihat ya, ini naik, dibanting. Naik, ini dibanting. Oke, ya dibanting. Nah, itu menandakan apa? Itu menandakan adalah anytime di market itu juga bisa terjadi yang namanya koreksi, konsolidasi sebelum another higher high. Oke, nah oleh karena itu ya teman-teman semuanya, di sini saya nggak mau kalian itu FOMO. Oke, personally saya sudah gambar di sini. Ini adalah impulse A, pullback, ini pelan-pelan naik B. Nah, sekarang kita nggak tahu dia kasih skenario apa, running flat. Kalau running flat itu artinya low berikutnya itu lebih tinggi daripada A di sini, pullback di sini. Kalau dia kasih expanding flat, which is itu adalah kondisi paling ideal, maka dia akan ada low di bawah ini. Nah, low yang di sini, ya itu bisa aja sampai di sini, yang warna hijau atau yang di sini. Oke? Nah, saya personally menandai, saya katakan area 54.000 sampai dengan 52 ribuan itu adalah layer pertama di mana kita look for buy. Ya, di mana di sini kalau ada kasih harga kalian boleh cicil untuk invest tuh beli di sini. Yang berikutnya itu adalah 51.000 sampai dengan sekitar 50.000. Extreme level itu yang di bawah yang di sini 40.000. Jadi area 50 ribuan sampai 40 ribuan itu adalah area untuk buy investing. Oke, ini saya tandai, ini adalah periode halving yang akan terjadi tahun ini. Jadi kita masih ada beberapa waktu sampai dengan halving, yang dimana dengan kondisi sekarang, kemungkinan besar sebelum sampai ke sini, harga itu bisa aja konsolidasi setelah halving itu push another higher high. Oke, itu yang bakalan terjadi saya lihat. Jadi untuk teman-teman, nggak usah FOMO, yang artinya kalian nggak akan ketinggalan harga. Oke, the best case, ingat, personally saya akan start look for buy untuk investing jikalau harga di bawah 59.000, ya di bawah low yang di sini, yaitu antara 54 sampai dengan 52, 51.000 sampai dengan 50.000 dan 40.000. Di tiga area ini saya akan look for buy. Oke, itu yang paling ideal menurut saya. Oke, itu untuk Bitcoin. Yang terakhir saya mau update untuk US30 atau Dow Jones. Nah, ini adalah gambar dari minggu lalu, ya ini saya katakan trend line, drop, naik, drop, dan ini terus-terusan drop. Artinya apa? Di market ini saya hanya mau look for sell. Jadi as long as dia tetap respect trend line yang di sini, oke, kita akan ke downside. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali singgah, ya ini adalah salah satu trade yang saya katakan, saya selalu update ya, walaupun belum terjadi. Saya katakan, ini adalah impulse, pullback A, ini adalah B, dan we are heading to C, kita mau trade wave C untuk major picture, ya, gambaran besar. Oke, the best case, kalau tahun ini dia kasih harga di bawah 28.000, saya akan look for buy. Minimum, dia harus break low yang di sini, 32.300-an. Oke, itu target medium term sampai target long term saya untuk 2024. Oke, itu dulu untuk weekly market update minggu ini. I'll see you next. Trade with care. Ya, kita ketemu lagi di update berikutnya. Bye-bye.